Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi dan shalom. Senang berjumpa kembali dalam Renungan Bersama, edisi Sabtu 25 September 2021. Mari kita siapkan firman dari Bilangan 27 ayat 1 sampai 11. Mari bersama kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang tunduk di hadapan-Mu pada pagi hari ini bersyukur dan memuliakan Engkau. Menuntun kami dalam perjalanan hidup kami dan mengaruniakan hari baru hari ini dengan penuh keceriaan dan sukacita kami. Kami akan membaca firman menjadi pedoman, menjadi dasar dalam perjalanan hidup kami hari ini. Kami mohon pimpinan Roh Kudus menopang kami dan membuka pikiran-pikiran kami sehingga kami dapat mengerti kehendak Allah dan dimampukan untuk mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam hidup kami. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengar. Ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bilangan 27 ayat 1 sampai 11. Hak waris bagi anak-anak perempuan. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Selofehad bin Hefer bin Gilead bin Mahir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu ialah Mahla, Noah, Hokla, Milka, dan Tirsa. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eliasar, dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, Ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki, berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Selofehad itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusaka itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya, supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Firman Tuhan. Ahli waris dalam Kristus, tema kita saat ini, mak mana lan Kristus. Adakah di antara kita yang merasakan ketidakadilan di sekitar pembagian harta warisan? Lalu bagaimana sikap Anda? Perikop kali ini, Musa diperhadapkan dengan persoalan ahli waris, khususnya kasus anak-anak perempuan Selofehad yang meminta hak waris karena Selofehad tidak memiliki anak laki-laki. Ketika seorang ayah wafat pada saat itu, maka tradisi yang berlaku adalah anak-anak laki-laki akan membagi-bagi harta milik ayahnya, dan yang sulung akan menerima 2 kali lipat. Sedangkan anak-anak perempuan tidak mendapat warisan. Sebab dari sang ayah, biasanya mereka hanya akan menerima hadiah yang sangat banyak saat mereka menikah. Bila suatu keluarga hanya memiliki anak perempuan, maka harta waris akan diberikan kepada saudara laki-laki sang ayah. Itulah yang membuat anak-anak perempuan Selofehad merasa bahwa hal itu tidak adil. Itulah sebabnya mereka menghadapi Musa.
Musa yang mendengar keluhan anak-anak perempuan Selofehad membawa perkara itu kepada Tuhan. Tuhan kemudian menyatakan, bila suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, maka anak perempuannya boleh berbagi harta warisan. Jika keluarga itu tidak memiliki anak, maka harta warisan itu akan dimiliki oleh keluarga terdekat. Di dalam Yesus Kristus, kita sebagai orang yang percaya telah menerima harta warisan, yakni warisan keselamatan. Warisan harta di dunia memang penting, tetapi yang lebih penting adalah warisan keselamatan. Oleh karena itu, jangan kehilangan harta warisan yang sudah menjadi hak kita. Dalam Yesus Kristus, warisan keselamatan telah dinyatakan. Dialah Allah yang tetap memperhitungkan kita, sekalipun kita tidak layak menjadi ahli waris. Amin. Mari bersama kita naikkan syafaat, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, untuk anugerah kasih-Mu, pemberitaan firman-Mu. Boleh kami dengarkan pada pagi hari ini menjadi renungan pagi, menjadi kekuatan kami berjalan di dalam hidup yang Tuhan anugerahkan ini. Dan kami bersyukur bahwa dalam Yesus Kristus kami memperoleh warisan keselamatan. Terima kasih untuk semuanya itu. Dan kami terus wariskan kepada anak-anak dan cucu keluarga-keluarga kami. Keselamatan itu dari Tuhan. Kami berdoa, siara hidup kami hari ini, kiranya Tuhan menolong, menyertai, dan menuntun kami melakukan setiap hal, setiap tugas pekerjaan dan tanggung jawab kami. Dan terpujilah Tuhan Allah, dan biarlah hidup kami memuliakan Engkau. Jemaat-Mu mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lalai ketuk batin mereka, yang lemah kuatkan, yang berduka hiburkan, yang mengalami kesulitan-kesulitan topang dengan baik. Bahkan yang mengalami sukacita karena pertambahan usia, sempurnakan syukur mereka. Bahkan orang tua kami menikmati masa tua, hari tua, dan pensiun. Berkati mereka tetap kuat dan sehat. Berkati pemerintah kami hari ini yang terus menjalankan roda pemerintahan, semua garda terdepan, relawan Satgas Covid, TNI Polri, mereka berjuang untuk mengatasi Covid. Berkati, bahkan dalam pelaksanaan vaksinasi, kiranya terus berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, perjalanan hidup kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau menuntun, menyertai kami. Ini syukur doa kami bersama, dalam Kristus kami naikkan padamu. Amin. Demikian renungan bersama. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.